Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Rosyada dengan NIM 205222018, Prodi TBIG kelas A. Dalam video kali ini saya akan meresensi sebuah buku, yaitu Memahami Metodologi Studi Islam, suatu konsep tentang seluk-beluk pemahaman ajaran Islam, studi Islam, dan isu-isu kontemporer dalam studi Islam. Saya akan menjelaskan identitas buku. Pengarangnya yaitu Khairiyah MAG, penerbit Teras, tahun terbit 2013, dan cetakan pertama. Tebal halaman buku ini yaitu 256 halaman. Kemudian sinopsis buku ini yaitu Metodologi Studi Islam atau MSI adalah suatu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa. Buku ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman terhadap Islam secara komprehensif dalam berbagai aspeknya, mengetahui berbagai metode dan pendekatan dalam mempelajari Islam. Gagasan ini sebenarnya ingin memaparkan bagaimana metodologi studi Islam dipahami. Dalam buku ini, penulis ingin meramu gagasan dan konsep seputar metodologi studi Islam. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama tentang perbandingan dan pemaparan bagaimana membedakan pengajian dan pengkajian Islam. Yang kedua, mengupas banyak tentang orientasi umum metodologi studi Islam. Yang ketiga, membahas sumber ajaran Islam yang terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang keempat, pendekatan dalam studi Islam. Yang kelima, menjelaskan metode dalam studi Islam. Yang keenam, pemahaman mempelajari ajaran Islam berisi tentang ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan sejarah peradaban Islam. Kemudian yang bab ketujuh yaitu isu-isu kontemporer dalam studi Islam. Penulisan dalam buku ini adalah bahwa setiap bab yang ada di dalamnya tersusun sedemikian rupa secara sistematis yang memudahkan para pembaca dalam membaca dan memahami isi buku ini. Kemudian rangkuman isi dari buku ini yaitu pada bab pertama membahas tentang perbedaan antara pengajian dan pengkajian dalam Islam. Pengajian merupakan proses memperoleh pengetahuan Islam yang bersifat normatif, teologis yang bersumber pada Al-Quran dan hadis yang dipahami berdasarkan salah satu pemahaman tokoh mazhab atau aliran tertentu. Sedangkan pengkajian Islam merupakan proses memperoleh pengetahuan Islam yang di samping bersifat teologis normatif tapi juga bersifat empiris historis dengan prosedur ilmiah. Kemudian bab kedua membahas tentang orientasi umum metodologi studi Islam, yaitu metodologi studi Islam merupakan ilmu yang mengkaji tentang metode-metode pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan Islam. Dengan mempelajari metodologi studi Islam, diharapkan pandangan eksklusivisme atau ekstrim atau radikalisme itu bisa berubah ke arah pandangan yang bijaksana, inklusif, dan universal, serta memancarkan rahmat bagi semua atau rahmatan lil alamin. Hal ini tentu saja dimulai dari perubahan format dalam studi Islam bagi umat Islam. Objek kajian metodologi studi Islam adalah ajaran Islam dari berbagai aspeknya dan berbagai mazhab atau alirannya. Perkembangan studi Islam erat kaitannya dan tidak terlepas dari perkembangan pendidikan Islam yang membahas kurikulum dan kelembagaannya baik di dunia Islam, dunia Barat maupun di Indonesia. Kemudian bab ketiga itu membahas tentang sumber ajaran Islam, diantaranya yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, yang pertama itu Al-Quran.
Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan disampaikan dengan jalan mutawatir. Membacanya merupakan suatu ibadah dan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Terus yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat atau sirah beliau setelah kenabian. Kemudian yang ketiga yaitu ijtihad, adalah mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum-hukum syar'i yang bersifat zani, dalam batas sampai dirinya itu merasa tidak mampu melebihi usahanya. Kemudian bab keempat membahas tentang pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan dalam bahasa Inggris itu approach, yaitu adalah suatu disiplin ilmu yang dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Pendekatan dalam aplikasinya lebih mendekati disiplin ilmu karena tujuan utama pendekatan untuk mengetahui sebuah kajian dan langkah-langkah metodologis yang dipahami dalam pengkajian atau penelitian. Pendekatan-pendekatan dalam studi Islam diantaranya yaitu pendekatan teologis normatif, kemudian pendekatan sosiologis, ada pendekatan antropologis, pendekatan historis atau sejarah, dan pendekatan filosofis. Kemudian bab kelima membahas tentang metode dalam studi Islam. Nah, diperlukan adanya metode-metode yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu untuk mempelajari Islam. Nah, metode-metode tersebut yaitu diantaranya metode filologi, metode deskriptif, metode komparatif, metode hermeneutika, metode fenomenologi, metode mistik, dan metode holistik. Kemudian bab keenam membahas tentang pemahaman mempelajari ajaran Islam. Untuk dapat memahami ajaran Islam secara komprehensif, maka diperlukan pendekatan dan metode yang tepat untuk menganalisis khasanah intelektual umat Islam. Maka perlu memahami metode atau pemahaman dalam mempelajari Islam yang akan dibahas pada bab ini, terutama kajian tentang ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan sejarah peradaban Islam. Kemudian yang terakhir, bab ketujuh yaitu membahas tentang isu-isu kontemporer dalam studi Islam. Realitas agama Islam yang diakui atau tidak masing-masing daerah telah terjadi cara pandang yang berbeda dalam memahami agama. Nah, cara pandang ini acap kali jika tidak disadari menimbulkan konflik berkepanjangan. Masing-masing konflik organisasi agama mengklaim paling benar, sedangkan kelompok agama lain salah dan akan masuk neraka karena telah diklaim bid'ah. Begitu juga dengan sebaliknya, di kalangan Islam terjadi pemikiran agama baru yang bermunculan. Nah, mereka ini menganggap setiap orang berhak memahami agama dalam konteks kebebasan diri sendiri untuk memahami agama. Kemudian munculnya fenomena gerakan pembaharuan agama Islam yang diikuti dengan gelombang munculnya organisasi sosial lembaga keagamaan dan munculnya aliran-aliran dalam pemikiran Islam seperti Wahabi di Saudi Arabia, terus Ikhwanul Muslimin dan Pan-Islamisme di Mesir, kemudian Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa masalah ataupun isu-isu kontemporer dalam studi Islam melalui berbagai sudut pandang, diantaranya yaitu melalui paham pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, gender,
fundamentalisme, radikalisme, dan liberalisme. Kemudian kelebihan dari buku ini yaitu desain cover cukup menarik. Kemudian referensi dari buku-buku lain juga sangat banyak karena daftar pustakanya sangat banyak. Kemudian buku ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, jadi mudah dibawa. Kemudian juga penggunaan tata bahasa sesuai dengan EYD. Kemudian kekurangan dari buku ini yaitu bahasa yang digunakan agak sulit untuk dipahami karena tidak langsung pada inti pembahasan. Kata pengantar juga sangat panjang. Footnote hampir memenuhi 1 halaman isi. Daftar pustaka sudah berada di awal buku, tapi ditulis kembali pada akhir buku. Kemudian terdapat banyak kesalahan dalam pengetikan. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.